Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan dan kita doakan, yaitu Bapak Karsidi dan Ibu Sri Waskiati. Kebalik nih Pak, sama W-nya ya. Yang insya Allah tanggal 4 hari Jumat besok beliau akan berangkat untuk memenuhi undangan Allah. Kita doakan Pak Karsidi dan Ibu Sri, Allah beri panjang umur, Allah beri kesehatan, perjalanan ibadahnya lancar, pergi dan pulang selamat, dan kembali membawa umroh mabrurah. Amin ya rabbal. Para bapak dan ibu semuanya jamaah majelis walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya mohon maaf ini minta duluan ya, karena malam ini ada 21 di ujung Tarumajaya Pak. Mudah-mudahan nggak macet ya. Ya. Kemudian yang kedua, tentunya malam hari ini kita sama-sama mengiringi doa. Waktu beberapa bulan lalu kita sama-sama ngiringi doa Bapak Adi ya, Ibu Nurjanah dan putrinya. Alhamdulillah ketularan ya Pak Karsidi ya. Mudah-mudahan Pak Karsidi, Ibu Sri berangkat ketularan semua ini. Seperti merebaknya virus corona gitu Pak. Ya, cepat semuanya. Ujung sono ya. Satu kaplingan Al-Mukhtar umroh semua. Aminnya mah loncer Pak ya. Duitnya ada Bu. Insyaallah, mudah-mudahan ya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, berarti yang tempo hari saya sampaikan pesannya Al-Maghfurlah pakai Haji Nur Ali Bu ya. Jadi kata beliau apa dulu rumah Pak Adi, kalau lo pengen cepet haji dan umroh, diundang acara walimatus safar datang. Ya, Pak Karsidi, Ibu Sri, alhamdulillah ini Pak, hajinya udah daftar, tinggal nunggu ngantri, karena berangkatnya 2050. Bongkok dah Bu ya. Ya, tapi nggak apa-apa, secara kewajiban Pak udah ditunaikan. Kan kata Allah, atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnain hajimu, baru sempurnain apa? Umrahmu. Ya, sebelum berangkat umrah, Pak Karsidi, Ibu Sri daftar haji dulu. Oh Pak, yarin ngantrinya panjang juga. Itu urusan Allah Pak ya. Kalau nanti pada waktunya sampai 2040, alhamdulillah. Kalau nggak sampai keduluan malaikat Israel, ya juga alhamdulillah. Yang penting sudah tercatat. Makanya untuk memenuhi undangan Allah, beliau daftar umroh, berangkat. Saya tanya Pak Karsidi, Ibu Sri ini besok tanggal 4 ada hotel bintang 5 yang mahalan dikit ya. Ada hotel bintang 3 yang murahan dikit. Mau yang mahal, mau yang murah. Yang mahal aja kata Ustaz, mahal. Oh. Masya Allah ya.
Sekali ibadah, ambil yang terbaik. Ya, masalahnya duitnya habis mak, ntar Allah ganti. Orang kita memenuhi undangan Allah. Bapak Ibu diundang Presiden Jokowi ke istana, kalau gak punya sepatu, beli yang baru. Gitu ya. Baju yang paling mahal, karena mau ke istana. Itu baru jadi undangan istana. Apalagi besok Pak Karsidi, Ibu Sri, undangan maha dari segalanya. Maka harus ambil yang terbaik. Ya, nanti Allah yang akan membalasnya. Oleh karena itu para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, ini yang hadir banyak banget nih, dari ujung sana ke ujung sana ya. Iya. Berapa RT, Pak? 2 RT. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, apa yang dipesankan oleh guru kita Al-Maghfurlah, biar semuanya ada duit, ada rezeki, usianya ada, sehat, nggak ada halangan, berangkat. Justru malah para bapak ibu sekalian, dalam hadis Rasulullah, orang yang tidak ada halangan, nggak halangan sakit, nggak halangan kebutuhan yang sangat mendesak, nggak ada halangan pemerintah menghalangi, dia punya duit, dia sehat, tidak ada halangan, dia tidak berangkat haji, berangkat umroh, matinya Yahudi atau Nasrani. Tuh, nauzubillah, Pak ya. Ada rumah bagus, ada kerjaan bagus, rezeki bagus, ditunda-tunda. Tar dulu Pak ya. Nah, mati dah. Nauzubillah, Bu ya. Makanya ini Pak Karsidi, Ibu Sri, sebelum berkenalan sama malaikat Israel buru-buru. Kalau udah kenalan susah dah. Balik lagi ya. Makanya malam ini kita doain. Ya, kita doain, tadi saya bilang apa? Kita doakan Pak Karsidi, Ibu Sri, biar Allah kasih panjang umur. Amin. Biar bisa bertemu dengan Baitullah. Amin. Bisa bertemu dengan Rasulullah. Amin. Melaksanakan perintah Allah dengan sempurna. Amin ya Rabbal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang ketiga, Pak Karsidi, Ibu Sri ini Pak, menjalankan perintah Allah, yaitu ibadah umrah. Jadi ibadah umrah ini perintah Allah, sesuai dengan ayat yang saya sebutkan tadi. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah hajimu, sempurnakan ibadah umrahmu. Jadi Pak Karsidi, Ibu Sri ini bukan jalan-jalan, bukan nyantai-nyantai, bukan main-main, bukan ngabisin duit, bukan. Tetapi menjalankan perintah Allah. Apa Bu kalau perintah Allah? Nih, Pak Karsidi khususnya ya, sama Bu Sri. Kalau ini perintah Allah, yang pertama, ini adalah perintah yang sangat penting. Nih, Bapak Ibu perlu catat. Perintah-perintah Allah, kan kita banyak kegiatan ya, amal-amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita yang perintahnya langsung dari Allah, berarti perintah itu sangat penting. Kayak puasa langsung dari Allah tuh, berarti perintah itu sangat apa tuh? Penting. Pergi haji, pergi umrah, itu perintah Allah. Berarti pergi haji, pergi umrah sangat penting. Maka jangan diapain, jangan disepelekan, karena itu perintah yang sangat penting. Itu yang pertama. Kalau dia perintah Allah sangat penting, yang kedua, kalau perintah Allah sangat penting, berarti perintah itu banyak pahalanya. Coba Pak, Bapak ngerjain, Ibu ngerjakan perintah-perintah Allah yang Allah langsung perintahin. Pertama, perintah itu penting. Yang kedua, perintah itu banyak mengandung pahala. Puasa Ramadan ya, kutiba alaikumusiyam, dari Allah langsung. Berarti puasa Ramadan pahalanya besar. Sehingga kalau ada orang sengaja 1 hari tidak berpuasa Ramadan, dia mau ganti 1 tahun,
maka nilai pahala puasa 1 hari Ramadan lebih besar daripada puasa 1 tahun. Karena ini perintah Allah. Nah, besok Pak Karsidi Ibu Sri menjalankan perintah Allah, dan ini perintah yang sangat penting, pahalanya besar. Besar sekali. Kenapa besar, Bu? Karena biayanya juga apa? Besar. Jadi sesuatu yang besar, modal yang besar akan menghasilkan yang apa? Besar. Makanya kata Rasulullah dalam hadisnya apa? Al-umratu ilal umrati kafarah. Ya, al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Nah, ini balasannya besar, makanya balasannya besar. Umrah itu menghapus dosa. Tuh kata Nabi. Jadi Pak Karsidi Ibu Sri ini berangkat melaksanakan ibadah umrah karena ingin menghapus dosa. Siapa, Bu, di antara kita yang tidak punya dosa? Bu, banyak dosanya, Bu? Banyak banget apa banyak aja? Oh, ngaku gini kan ya. Ya. Dari cara untuk menghapus dosa-dosa yang kita punya, salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah umroh. Nah, kalau umrohnya benar, Pak ya, aturan-aturannya digunakan, maka dosanya diapain? Dihapus. Kemudian Nabi lanjut, al-hajju al-mabrur. Jadi haji yang mabrur, pekerjaan ibadah yang mabrur, ibadah umrah yang mabrur, laisa lahu jazaun illal jannah. Balasannya hanya atu, yaitu surga. Makanya saya bilang tadi, ini umrah perintah Allah, perintah yang sangat penting, pahalanya juga apa? Besar. Apa itu? Allah hapus dosa-dosa kita. Apa itu? Allah kasih siapkan surga. Makanya kemarin waktu manasik, ya, saya sudah sampaikan Pak Karsidi Ibu Sri, raih, usahakan umrah ini yang pertama harus mengejar mabrur. Harus. Minimal makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu mabrur, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, yang dibawa, yang dimakan itu harus halal. Itu yang pertama tuh. Kalau ada ongkosnya mau 1.000 kek, mau 5.000, ada yang gak halal, itu yang menghalangi orang tidak dapat mabrur. Ya. Atau pakaiannya yang dibeli tidak halal, itu yang menghalangi tidak mabrur. Atau oleh-olehnya, kan bisa jadi, Pak. Orang ketika nyampe di kebun korma, ya kan, nyolong 2-3 kilo juga korma nggak tahu. Ya, iya. Terlakinya jalan ngambil sekilo bawa ke mobil, terbininya ngambil lagi masuk ke pasar bawa lagi sekilo, ya kan? Penjualnya mah nggak tahu, tapi Allah ngawasin. Gara-gara korma yang kita bawa jadi oleh-oleh ini boleh nyolong, ini menyebabkan umrohnya ditolak oleh Allah. Boro-boro makbul, boro-boro mabrur, maka dia mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang payah kalau ngejar mabrur harus berat pekerjaannya, karena pahalanya spektakuler, besar, yaitu surga. Orang pengen mabrur, berat pekerjaannya, kerjaan yang berat, pahalanya banyak. Makanya kata qaid usul fiqh apa? Al-ujur ala qadril masyaqqah. Jadi pahala itu sangat tergantung beratnya pekerjaan. Semakin berat pekerjaan seseorang dalam beribadah, maka semakin besar dia punya pahala. Ya. Dari sini, dari Al-Mukhtar ke Mekah, berat apa gampang, Bu? Berat. Ya. Pertama, berat hati. Ya, orang kalau belum tapi kepengen, Bu, berat ngajakinnya. Walaupun duitnya sampai sekarung. Ya, Bu ya. Nggak ada yang mau. Berat orang untuk berangkat, belum siap. Kayak orang mau mati gitu, belum siap, ya, Bu ya. Yang kedua, memang berat biayanya. Apalagi kalau ngambil yang hotel bintang 5, udah pasti besar.
Ya kan? Kadang-kadang ada orang gini, Bu, udah saya mah umroh yang murah-murah juga nggak apa-apa, jauh juga nggak apa-apa, jauh gak biarin, yang penting berangkat nyampe sono. Larang jauh, Bu, dari sini ke Atakwa umpamanya hotelnya. Lah banyakan di kamar daripada di masjid, Bu ya. Nah, besok mah Pak Karsidi, ini hotelnya, ini masjidnya depan. Ya kan? Mau gelar sejadahnya di depan hotel juga sama baik udah jadi depan Masjidil Haram ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan, Bu ya. Jadi beratnya biaya yang kita keluarkan, balasannya juga besar, pahalanya besar. Berat juga perjalanannya. Coba Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak dah, dari sini ke Musola Al-Mukhtar ya. Sono pasti ini musolanya nih. Nah, ke sono. Kalau dari, nah emang bukan orang sini, Bu ya. Ya. Dari sini ke Musola Al-Mukhtar berapa langkah? Belum pernah ngitung, Bu ya. Ya. Jadi kalau dari sini ke Musola Al-Mukhtar katakan 50 langkah. Pahalanya dari sini ke musola satu langkahnya 10 kebaikan. Berapa, Bu, berarti? 10 kali 50. Berapa? 5 kali 10. 500 kebaikan sudah kita dapat. Jadi kalau Pak Karsidi dari sini ke musola sholatnya, satu langkah dihitung 10 kebaikan, itu pahalanya besar, padahal perjalanannya ringan. Bagaimana dengan Pak Karsidi dari sini ke Masjidil Haram, berapa langkah? Nggak ada yang bisa ngitung. Ya. Jadi kalau satu langkah itu 10 kebaikan, berapa langkah Bu ke Masjidil Haram? Luar biasa itu, luar biasa. Jadi pahala jalannya aja, Bu, orang untuk berangkat umrah udah besar. Udah bisa menghapus dosa. Maka insya Allah mudah-mudahan ya, dengan berangkatnya Pak Karsidi, Ibu Sri niatnya lurus, menyempurnakan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, balasannya besar. Ya, kalau perintah itu penting, kemudian balasannya besar, pahalanya besar. Yang keempat, Bu, perintah Allah itu memungkinkan apa yang kita lakukan cepat dikabul Allah. Tuh, kalau perintah Allah. Ya sama kayak puasa, Bu. Orang kan, bapak-bapak ya, kalau berdoa itu pengen cepat dikabul Allah doa kita. Yang pertama, suruh cari tempat-tempat yang mustajab. Tuh, kalau pengen cepat doa kita dikabul. Di kampung kita nggak ada tempat mustajab. Ya, adanya di mana? Depan Ka'bah, Hijr Ismail, ketika tawaf, Safa Marwah, di Arafah, Muzdalifah, Mina, di Raudhah. Itu tempat mustajab. Dan itu berat kita sampai ke tempat itu. Ya. Jadi kalau pengen doa-doa kita cepat dikabul Allah, maka cari tempat-tempat yang mustajab ketika kita berdoa. Tapi kalau kita belum bisa ya. Kalau doa kita pengen cepat dikabul Allah, cari waktu-waktu yang mustajab. Salah satunya apa, Bu? Ramadan. 1 bulan penuh itu Ramadan, 1 bulan penuh ya. Kapan aja 24 jam itu waktu mustajab. Itu Ramadan, Bu, waktu mustajab. Kenapa? Karena dia perintah Allah ibadah puasanya, dan perintah itu penting dan pahalanya besar, menyebabkan orang itu mendapatkan kesempatan cepat dikabul Allah. Apalagi dia bisa datang ke rumah Allah. Ya. Jadi Pak Karsidi menjalankan perintah Allah yang penting, kemudian dapat pahala yang besar, kemudian cepat dikabul oleh Allah. Ya. Jadi kesempatan-kesempatan yang sangat berharga. Maka besok saya pesan nih Pak Karsidi ya Bu Sri ya, dari rumah catat doa. Doa apa yang mau diminta, silahkan tuh gelar. Kayak kita gelar timbel gitu, Bu ya. Gelar aja ada doa tuh kita baca. Di mana? Di tempat-tempat mustajab. Terutama ketika kita pas di depan multazam, depan Baitullah. Kemarin waktu manasik sudah saya unjukin. Nih multazam. Di situ minta siapa yang berdoa di depan multazam, setiap jamaah haji, jamaah umrah, dia berdoa, kata Rasulullah,
doanya pasti dikabul Allah. Nggak ada yang ditolak Allah. Momen kayak gini, ini yang mahal. Ya, biaya mahal dibalas dengan kesempatan yang apa? Yang mahal. Maka insya Allah mudah-mudahan ya para bapak dan ibu sekalian, Pak Karsidi, Ibu Sri betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan ini yang orang lain rasanya berat. Ya, bulan Agustus juga Pak, itu bulan yang berat. Nih kemarin jamaah haji baru pada pulang ya, kita pasti pada dengar apa keluhan yang pasti mereka sudah alami. Panas. Saudi Arabia kalau bulan Agustus panasnya sampai 50 derajat. Di Madinah lebih panas daripada Mekah. Ya, lebih panas. Maka nanti kalau kepanasan nggak usah ngeluh. Ya, nggak usah ngeluh. Apa kata Pak Usul Fiqh tadi? Al-ujur ala qadril masyaqqah. Semakin berat cobaan kita beribadah, maka semakin besar pahalanya. Ya, memang Allah kasih kesempatan umrohnya bulan Agustus, ya udah. Bismillah, nikmatin. Panas-panas, ayo tawaf. Insya Allah satu tetes keringat ini menjadi saksi di hadapan Allah kalau kita ini betul-betul berkeringat untuk memenuhi, menyempurnakan perintah Allah. Makanya kan ya Pak, ada orang kalau meninggal sakaratul maut, kalau dia jidatnya sampai gerah, ini orang husnul khotimah. Begitu Pak ya. Kenapa? Karena begitu capeknya dia memperjuangkan supaya sakaratul mautnya gampang, amal-amal yang dilakukan selama dia hidup itu memang berat. Ya, kita kan kalau berbuat baik rasanya berat. Ya, untuk suruh ngaji ke majlis taklim berat, repot ama kerjaan, repot yang punya cucu ama cucu, repot ama dagangan. Ah, ngaji mah besok juga ada, begitu Pak ya. Ujung-ujungnya udah sebulan gue belum ngaji nih ya, gitu. Pas sudah sebulan ngaji gak ngaji malu, udah luar gue ngaso udah katanya ngaji ngaso gitu. Emang berat Pak, berat untuk melakukan kebaikan berat. Ya, karena itu niatkan sekenceng-kencengnya, sekuat-kuatnya. Insya Allah mudah-mudahan Pak ya. Maka malam hari ini Bapak Ibu dikumpulkan dalam rangka mengiringi doa biar langkah dan kegiatan Pak Karsidi dan Ibu Sri Allah gampangkan. Allah mudahkan. Besok panas ya, nikmatin aja dah, nggak panas, enjoy aja ya. Kemudian capek, ayo berangkat lagi. Karena kita Bu, paketnya umrohnya 4 kali. Ya mungkin kalau travel lain ya, orang pergi umrohnya 2 kali. Ya kalau kita 4. Setiap hari ada di Mekah, setiap hari umroh. Sekuat tenaga jamaah. Nah tanya Pak Adi tuh, Bu Nurjana ya. Geletoy juga jalan, ayo dikuatin ya, dipaksa-paksa, nggak apa-apa. Makanya saya bilang Pak Karsidi, Ibu Sri besok berangkat umroh 4 kali, 1 kali buat dirinya masing-masing, yang 3 kali buat siapa? Silahkan badal umrohkan untuk keluarganya. Pak Karsidi dapat ngumrohin 3 orang yang udah almarhum, Bu Sri dapat ngumrohin 3 orang sudah almarhum, berarti berapa? 8 orang. 2 orang yang hidup, 6 orang yang apa? Almarhum. Jadi murah tuh Pak. Biaya umroh yang 36 juta, umrohnya berapa orang? 8 orang. Murah nggak tuh? Murah. Daripada ibu badalin orang yang badalin ya. Ibu nitip nih badal sama saya. Ustadz ini bapak saya tolong umrohin apa? Lah ada cuannya dulu, cuan. Ya. Kalau ada cuannya baru kita badalin Pak ya. Ya, tapi nggak apa-apa Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, saudara kita, orang tua kita ada di alam barzah, terus kita kirimi pahala umroh, badal umroh, mereka akan merasa senang di alam kubur. Ya, jadi malam ini bukan hanya Pak Karsidi, Ibu Sri doang yang senang Bu. Saudaranya, orang tuanya, ya, yang barangkali sudah ada di alam kubur, dapat kiriman doa, dapat kiriman pahala, dapat kiriman umroh, alhamdulillah gembira. Maka besok ya, ini kan masih dua-duanya segar Bu, apalagi Bu Sri, nggak ada sedihnya Bu Sri mah, betul Bu?
Pokoknya dia mah tawa aja terus tawa mah. Iya, senang aja, Bu Sri udah senang aja. Makanya besok kalau jalan sama Bu Sri udah enak dah. Pokoknya kita nggak pakai sedih-sedih. Tawa terus ya. Jadi tanda-tanda kebahagiaannya sudah kelihatan. Nanti bisa membahagiakan orang itu sudah bagian daripada berpahala. Namanya dalam istilah Islam itu idkhalus surur. Ya, memasukkan satu kebahagiaan buat orang lain sudah apa tuh? Pahala. Senyum itu kan pahala. Sama Bu Sri mah nggak ada orang yang marah. Kamu dari jauh udah tawa baik Bu ya. Nah, senyum aja, senyumnya udah apa tuh? Udah pahala ya. Makanya insya Allah mudah-mudahan Pak ya, para bapak dan ibu sekalian, saya sudah tidak panjang-panjang Pak ya. Insya Allah nanti akan dilanjutkan acaranya. Mari kita bacakan suratul Fatihah khusus buat Pak Karsidi dan Ibu Sri, biar Allah berikan kelancaran segalanya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, niatin Fatihah ini untuk diri Bapak Ibu masing-masing. Siapa tahu besok saya pulang dari sini udah ada yang datang 50 orang. Ya, pojokan sono 10, pojokan sono 10, sebelah sono 10, sebelah sono 10 ya. Resep nggak tuh Bu? Resep nggak satu Al-Mukhtar pergi umroh bersama-sama? Satu bus dari Al-Mukhtar semua, ya kan? Nah, sono pada ngebakok dah ya. Tapi niatin Fatihah ini untuk diri Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, berkat karamah mukjizat suratul Fatihah, undang saya ya Allah untuk menjadi tamumu. Ya, ayo ala hadiniya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga Ibu sekalian, saya mohon dibacakan suratul Fatihah khususnya buat saya Bu. Nih ibu-ibu yang belum tahu ngapa saya duduk pakai bantal ya. Emang saya baru selesai operasi. Udah 2 bulan yang lalu. Saya pikir 3 minggu sembuh Bu ya. Ternyata sudah 2 bulan masih dalam tahap pemulihan. Mohon bacaan suratul Fatihah. Besok hari Jumat tanggal 4 udah berangkat, biar Allah kasih kesehatan yang sempurna. Ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah kami akan berangkat tanggal 4 Agustus dan kembali tanggal 14. Jadi 11 hari. Ibu bapak kalau pengen kepo ya, pengen kepo Bu ya, perjalanan ibadah umrah kami, tinggal buka YouTube aja, klik nama saya Nur Anwar Amin, semuanya perjalanan sudah ada di YouTube, jadi tinggal saksikan saja ya kan. Insya Allah mudah-mudahan. Sekaligus Bapak Karsidi, Ibu Sri dan ibu-ibu bapak-bapak semua, saya mohon pamit ya. Sebelum pamit Ibu, saya mau pantun dulu, bilang cakep ya, cakep orangnya apa ya ya. Jadi kata orang sebelah, anak pitik dimakan tikus. Pak Karsidi ambil plastik bungkus. Saya mau pulang soalnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.